Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Oke teman-teman, di awal perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, izinkan Bang Mimin menyampaikan dua deklarasi yang datangnya dari Pulau Madura, Jawa Timur. Yang pertama, deklarasi para kiai dan ibu nyai se-Kabupaten Sumeneb. Juga kemudian yang kedua ada deklarasi dari Mama Anies ya. Masyarakat Madura dukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Mama Anies ini dideklarasikan di ibu kota Jakarta pada hari ini, yang mewakili ya, atau yang diwakili oleh beberapa utusan dari berbagai daerah seluruh Indonesia, utamanya dari Madura, sebagai tuan rumah ya pemenangan atau koordinator dari Mama masyarakat Madura ya, Mama Anies, Mama Amin. Mama Amin ini masyarakat Madura, pendukung Anies dan Gus Muhaimin. Kemudian juga sedang berlangsung beberapa waktu yang lalu dukungan dan deklarasi dari para kiai dan ulama, kemudian juga ibu nyai yang berada di Kabupaten Sumeneb, Madura. Dan ini alhamdulillah semakin menambah kekuatan politik dari Anies Rashid Baswedan, karena tidak hanya ulama dan para kiai habaib di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Madura sudah mulai menyuarakan keinginan masyarakat Madura untuk perubahan Indonesia yang lebih baik tentunya. Nah teman-teman semuanya, Anies Baswedan juga mengungkap soal kapten tim pemenangan Amin ya, atau disingkat Kapten Timnas ya, Amin ya. Nah, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan membocorkan soal kapten tim nasional pemenangan pasangan Anies Caimin atau Timnas Amin. Menurut Anies Baswedan, Kapten Timnas Amin itu akan berada di tiap-tiap desa, kampung, hingga di tiap-tiap kompleks. Para relawan dan kader partai, mereka adalah kapten-kapten pemenangan kita, ujar Anies Rashid Baswedan di Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini tentunya. Kita tahu beliau lagi di Sumatera sana ya. Menurut Anies, para kapten tersebut telah bekerja sejak setahun lebih dalam upaya memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang akan datang. Meski demikian, hingga saat ini, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS belum mengumumkan ketua tim pemenangan Amin atau ketua Timnas. Menurut politisi PKS Mardani Alisera, pengumuman nama ketua tim pemenangan pasangan Anies Muhaimin dalam 1-2 hari ke depan insya Allah akan disampaikan ke publik. Mardani mengatakan sosok ketua tim pemenangan itu bisa jadi familiar ya di tengah-tengah kita atau familiar dengan Anies. Namun familiar bukan berarti harus selalu bersama dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut ya. Karena banyak tokoh yang sering juga muncul bersama beliau, kata Mardani Alisera. Kepada Anies, Mardani mengaku berpesan agar mencari ketua tim pemenangan yang tepat. Berbeda dengan menteri, ketua tim pemenangan tidak bisa di-reshuffle. Kalau ketua tim pemenangan enggak benar, enggak menang kita, kata Mardani Alisera ya. Adapun soal nama ketua tim pemenangan Amin, Mardani masih belum mau mengungkapkan. Bahkan dia mengatakan sosok itu akan memberi kejutan. Ada efek kejut nanti buat kita ya, ada efek kejut. Kami sih akan ada kejutan, tunggu tanggal mainnya, kata Mardani Alisera. Teman-teman, ini juga daftar ulama ya yang berpengaruh di Aceh yang memberikan dukungan untuk Anies Baswedan sejak dulu sampai sekarang. Anies Rashid Baswedan bertemu dengan para ulama besar dan ternama di Serambi Mekah pada hari Rabu kemarin. Para ulama besar ini berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Selatan, Biren, Bener Meriah, dan wilayah lainnya. Para ulama berpengaruh di bumi Pasai ini mewakili umat di seluruh daerah istimewa ini ya.
Dukungan para ulama ini langsung disampaikan di hadapan Anies Rashid Baswedan saat bersilaturahmi di Kabupaten Aceh Utara. Salah satunya adalah Syekh Abi Hidayat Wali sebagai pimpinan pondok pesantren Darussalam Labuhan Haji dari Aceh Selatan. Beliau adalah cucu dari Abuya Muda Wali sebagai pendiri Dayah Darussalam. Selain Syekh Abi Hidayat, ulama lainnya adalah Kiai Haji Bulqaini ya, dari Dayah Markas Islah Al-Aziziyah yang berlokasi di Leung, Bata Benda Aceh ya. Kemudian beliau adalah Ketua Umum Partai Adil Sejahtera PAS Aceh ya. Ulama lainnya adalah Syekh Tengku Hasanul Basri, Abu Muti ya, Dayah Muti Raya Samalangga dari Kabupaten Bireun ya. Setelah mengikuti acara Anies, rakyat Aceh di lapangan Bumi Gas, Anies melakukan silaturahmi sekaligus makan siang bersama dengan puluhan ulama besar dari berbagai penjuru di Provinsi Aceh. Dalam kesempatan itu Anies melihat bahwa selama ini dana otonomi khusus Aceh belum digunakan dengan optimal, sehingga seharusnya sudah banyak menghasilkan hal positif di Provinsi Aceh ya tentunya, khususnya bagi kesejahteraan rakyat. Kata Anies, ini perlu ada perpanjangan atau dana otonomi khusus Aceh, tetapi semuanya harus terukur, capaiannya harus jelas dan ada tanggung jawab di setiap wilayah yang berjenjang, provinsi, kabupaten, dan kota. Tutur Anies Rashid Baswedan di Aceh Utara pada hari Rabu kemarin. Anies ya juga menilai perlu adanya badan khusus yang mengelola dana otonomi khusus disertai dengan target sehingga bukan sekedar komitmen perpanjangan dana otsus, tetapi juga komitmen meningkatkan pembangunan di Aceh ya. Teman-teman, saya juga ingin menyampaikan daftar ulama Aceh yang mendukung Anies Rashid Baswedan. Yang pertama ada Syekh Abi Hidayat Wali, pimpinan Dayah Darussalam Labuhan Haji dari Aceh Selatan. Ada Tengku Syekh Haji Bulqaini ya, Dayah Markas Islah Al-Aziziyah, berlokasi di Banda Aceh. Kemudian Syekh Hasanul Basri. Kemudian juga ada Abu Haji Hasballah, Abu Ketapang Nisam, Dayah Darut Tolibin, Mesda Nisam Aceh Utara Aceh ya. Kemudian ada Abati Dahlan, Abati Jungka Gajah, Dayah Darul Madaris Jungka Gajah Aceh Utara. Ada Walid Mustafa Isa Puropok ya, Dayah Darul Falah Aceh Utara. Ada Abu Budiman Dayah Ahlus Sunnah wal Jamaah Simpang Balek Bener Meriah. Ada Tengku Muhammad Amin Daud, Dayah Raudatul Ma'arif Aceh Utara. Ada juga Tengku Abu Bakar Usman, Dayah Ashabul Yamin Aceh Utara ya. Kemudian juga ada Walid Haji Sirojuddin, Dayah Babu Salam Matangkuli ya, Aceh Utara. Yang ke-11 ada Abi Sirojuddin, Dayah Dinul Islam Babu Sa'adah Blangjrun Aceh Utara. Ada juga Abon Mansur, Dayah Hidayatullah Al-Aziziyah Aceh Utara. Ada Tengku Haji Abu Bakar Ismail ya, Darul Ulum Al-Munawwarah Lok Sumaweh. Kemudian yang ke-14 ada Tengku Hanafihat. 15 ada Abi Haji Yusuf Ismail. Yang ke-16 ada Abah Muroki Bayi, Dayah Darul Ulum Bayi Aceh Utara. Ada Tengku Mukhtar Haji Iskandar, Dayah Darul Adfa Aceh Utara. Yang ke-18 ada Abi Babu Salam, Dayah Babu Salam Matangkuli Aceh Utara. Ada juga Tengku Rudi bin Ismail, Dayah Miftahul Huda Aceh Utara. Yang ke-20 ada Walid Abu Bakar, Dayah Darussalam Aceh Utara. Ada Tengku Haji Muhammad Zikir, Sekjen Partai PAS Aceh. Ada Tengku Roshidin ya, Dewan Mustasyar Partai PAS Aceh. Yang ke-23 ada Tengku Habib Sawang, pimpinan Dayah Nurul Islam. Nah teman-teman semuanya, dukungan ulama Aceh dan seluruh tokoh masyarakat baik adat maupun masyarakat tokoh agama ya,
di Aceh ini membuktikan bahwa gelombang perubahan ini tidak hanya mengalir deras di Jawa, tetapi juga sudah ke Sumatera sana, dan insya Allah akan segera Anies semua pada waktunya, insya Allah ya. Insya Allah ini udah kalau kita nggak ngikut ulama mau ngikut siapa kan begitu, karena ulama adalah al ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad, baik ilmu, akhlak, tata krama, leadership, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kita mengikuti para ulama yang ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para ulama yang mengawal Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga nanti pada hari H Pilpres ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Semoga tidak ada halangan, rintangan, tidak ada upaya untuk kemudian penundaan pemilu. Karena politik hari ini sedang sedikit kacau ya, apalagi MK sedang melakukan sidang kode etik ya. Ketua MK barangkali nanti putusan tentang usia muda yang sudah diputuskan oleh ketua MK sebelumnya ini bisa dibatalkan, maka ini politik akan semakin seru barangkali, dan akan semakin sedikit kacau karena kubu Ganjar Pranowo yang sam'an wa ta'atan kepada Jokowi, kemudian juga kubu Prabowo Subianto dan Gibran yang lebih-lebih Gibran ini karena kan ini anak ya, anak Jokowi. Banyak yang bilang Jokowi ini lebih cinta kepada anak dibandingkan cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka meskipun anak masih belum punya kemampuan yang mumpuni ya, barangkali ini sudah dipaksakan untuk tampil di Pilpres 2024 yang akan datang dengan digendong oleh Prabowo Subianto sebagai capresnya. Nah teman-teman, yang jauh lebih mahir, yang jauh lebih pengalaman, yang jauh lebih layak dan mampu untuk membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera itu banyak ya. Kenapa harus Gibran? Ya karena tadi singkat ceritanya tuh gara-gara cinta seorang ayah kepada anaknya yang nggak mau dong setelah nanti ayahnya udah lengser, udah nggak lagi bisa nyapres karena udah 2 periode ya, sejak 2014 hingga 2023 ini gitu. Maka 10 tahun berkuasa, ini tentu pahitnya ada, tetapi banyakkan manisnya sebagai orang nomor wahid di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan negara konflik. Kalau jadi presiden di Palestina, Jokowi itu pasti banyakkan pahitnya. Karena di Indonesia yang rukun damai, maka Jokowi bisa dininabokan oleh partai-partai pengusungnya. Oke teman-teman semuanya. Jadi deklarasi demi deklarasi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin semakin mengalir deras hingga ke pelosok-pelosok. Insya Allah mari kita satukan tekad untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.